Di awal tahun 2023 masyarakat Indonesia digegerkan dengan maraknya kabar penculikan anak. Ternyata kasus penculikan anak itu memang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dan ini sempat membuat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia ikut turun tangan. Dalam sebuah konferensi pers di Jakarta pada tanggal 3 Januari tahun 2023 lalu, KPPA bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat dalam melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap anak. Seluruh pihak, baik orang tua, masyarakat, dan pemerintah, termasuk aparat penegak hukum harus bersama-sama memastikan upaya perlindungan anak bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga ancaman yang berdampak lebih buruk bisa kita hindari, kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KPPA. KPPA bahkan mencatat, sepanjang 2022, ada 28 kasus penculikan anak di Indonesia. Angka tersebut mengalami kenaikan jika dibanding pada 2021. Sementara kasus serupa pada 2023 juga mulai mengalami tren kenaikan, jika dilihat dari terjadi per bulan Januari tahun 2023. Kasus penculikan di Indonesia pada 2023 sepanjang Januari tahun 2023, ada beberapa kasus. Berikut merupakan daftar kasus penculikan anak di Indonesia. Penculikan Malika di Jakarta Pusat. Malika merupakan korban penculikan yang dilakukan oleh Iwan Sumarno pada tanggal 7 Desember tahun 2022. Mulanya, Sumarno mengajak Malika membeli ayam goreng di dekat kios orang tuanya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sumarno sudah kenal dekat dengan keluarga Malika. Oleh sebab itu, ajakan Sumarno langsung disetujui oleh Malika. Namun, Malika tak kunjung kembali ke kios sampai siang hari, tepatnya pukul 14 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil penelusuran polisi melalui rekaman kamera pengawas, Sumarno naik bajai bersama Malika. Keduanya turun di daerah stasiun kota. Malika menghilang selama 26 hari. Penculikan Fitria di Cilegon. Kasus penculikan anak juga terjadi di Cilegon pada tanggal 2 Januari tahun 2023. Dia adalah Fitria, perempuan berumur 4 tahun diculik oleh HH. Setelah menculik Fitria, pelaku menyuruhnya menjadi pengemis. Pada tanggal 25 Januari tahun 2023 dini hari, pelaku dan Fitria ditemukan di jalanan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Polisi langsung meringkus pelaku untuk dimintai keterangan di Polsek Pasar Minggu. Sedangkan Fitria, langsung mendapatkan trauma healing beserta keluarganya. Penculikan dan pembunuhan anak di Makassar. MFS yang berumur 11 tahun meninggal dunia setelah dibunuh oleh MF18 dan AD17. Penculikan serta pembunuhan ini dilakukan karena MF dan AD ingin menjual organ tubuh yang terbuai oleh situs jual beli organ tubuh manusia di luar negeri dalam website Yandex. Pada awal Desember, AD berselancar di internet dan menemukan situs Yandex yang menerima transaksi organ tubuh. Kemudian AD mengajak MF untuk mencari korban. AD dan MF akhirnya membunuh dan menculik MFS pada tanggal 8 Januari tahun 2023. MF dan AD kemudian diringkus oleh pihak kepolisian pada tanggal 9 Januari tahun 2023. Keduanya dibawa ke Polsek Panakukang, Makassar, untuk dimintai keterangan. Penculikan anak di Semarang. WD anak laki-laki yang berusia 8 tahun diculik oleh S64. Mulanya, cara pelaku menculik WD dengan mengajak ngobrol bapaknya WD, Setiawan. Basa-basi yang dilakukan oleh S adalah menawarkan membawa rongsokan. Setelah memperoleh izin, S langsung membawa kabur motor Setiawan sekaligus menculik anaknya. Pada tanggal 11 Januari tahun 2023, WD ditemukan dengan keadaan lemas. Polisi langsung meringkus pelaku penculikan. Faktor penyebab marak kasus penculikan anak di Indonesia. Sekretaris Pusat Studi Gender dan Anak PSGA UNESA, Putri Aisyah Rahma Dewi mengungkapkan beberapa faktor maraknya penculikan anak. Pengawasan orang tua. Orang tua harus mengawasi anaknya, terlebih ketika sedang main di luar rumah. Sebab, maraknya kasus penculikan ini dikarenakan abainya orang tua dalam mengawasi anak-anaknya. Pengawasan yang dilakukan oleh orang tua juga tidak boleh berlebihan. Pasalnya, bisa membuat anak merasa tidak aman dengan orang terdekatnya, yakni orang tuanya sendiri. Hal itu disebut sebagai mean world syndrome, dunia yang kejam. Lingkungan selain orang tua.
Masyarakat juga perlu ikut dalam mengantisipasi kasus penculikan anak. Pasalnya, dengan peran masyarakat yang sama-sama peduli, maka anak-anak tidak akan mudah dibawa oleh orang asing. Kerjasama antara orang tua, masyarakat dan pihak sekolah adalah pencegahan efektif dalam menghindari penculikan anak. Peran pemerintah. Abainya pemerintah juga menjadi faktor maraknya penculikan anak, terlebih dalam mengantisipasi penculikan anak. Kurangnya fasilitas publik membuat anak-anak sulit mencari taman bermain. Untuk itu, pemerintah perlu memperhatikan ruang publik yang aman dan ramah anak. Kondisi ekonomi. Faktor terakhir adalah kondisi ekonomi keluarganya yang lemah. Kerentanan ini yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk menculik anak dengan berbagai iming-iming yang ditawarkan oleh pelaku kepada korban penculikan.